Topik pembahasan kita pada saat ini yaitu penyebab dan perlunya penebusan Kristus. Pendahuluan dalam Alkitab, penyebab yang menggerakkan korban penebusan Kristus yaitu kehendaknya sendiri untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dan sudah dinubuatkan bahwa ia akan datang ke dalam dunia untuk membawa kebaikan, kemurahan Allah, dan kehendak Tuhan terlaksana olehnya dalam Yesaya pasal 53 ayat 10. Paulus juga berkata bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita, dalam Galatia pasal 1 ayat 4. Setiap orang membutuhkan penebusan. Kondisi alami kita dinodai oleh dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sangat menarik, bukan? Nah, kita terus membahas. Penebusan Kristus telah membebaskan kita dari belenggung dosa, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Manfaat penebusan adalah hidup kekal, pengampunan dosa, pembenaran, lepas dari kutukan, Taurat, diangkat menjadi anggota keluarga Allah, bebas dari belenggung dosa, didamaikan dengan Allah, dan berdiamnya Roh Kudus di dalam diri kita. Sebab itu Allah telah membeli kebebasan kita, dan kita tidak lagi berada di bawah penawanan dosa atau hukum perjanjian lama. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu penebusan dan dosa? Langsung saja ya. Bagian A, pengertian penebusan dan dosa. Penebusan adalah dilakukan bagi orang yang melakukan suatu kejahatan dan pelanggaran dosa. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam hal ini, kita bisa melihat di kalangan kaum Yahudi cara mengadakan penebusan, yaitu dengan jalan pengorbanan yang kini sudah diganti oleh Kristus, yang menjadi korban penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Kemudian kita bisa melihat pengertian dosa dalam Alkitab, yaitu berawal dari kejatuhan Adam dan Hawa ketika memakan buah terlarang. Dalam pandangan Alkitab juga upah dari dosa adalah maut. Maka menurut logika Paulus yang masih terpengaruh ajaran agama paganisme atau penyembahan berhala zaman dahulu, menurut perjanjian lama, apabila mereka telah banyak berbuat dosa, maka harus menyembelih hewan seperti sapi atau domba sebagai korban penebusan dosa. Mereka percaya bahwa darah hewan itu bisa mensucikan mereka. Landasan yang kuat tentang pernyataan ini kita bisa melihat sebagaimana tertulis dalam kitab Taurat Musa. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa, dalam Imamat pasal 17 ayat 11. 1. Penyebab yang menggerakkan korban penggerakan Kristus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kehendak Allah. Yang kedua, bukan pada kehendak Allah yang sewenang-wenang. Yang ketiga, kasih dan keadilan digabungkan. Bagian A, kehendak Allah. Menurut Alkitab, penyebab yang menggerakkan penebusan sesungguhnya kita temukan dalam kehendak Allah
untuk menyelamatkan orang berdosa dengan suatu korban penebusan yang menggantikan manusia. Kristus sendiri adalah buah dari kebaikan kemurahan Allah. Setiap orang membutuhkan penebusan. Kondisi alami kita dinodai oleh dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagian B, bukan pada kehendak Allah yang sewenang-wenang. Kita tahu dari pandangan Duns Scotus dan juga pandangan Alkitab. Duns Scotus mengatakan bahwa kehendak itu merupakan kehendak Allah yang sewenang-wenang dari kedaulatan Allah. Kemudian, Alkitab juga mengatakan bahwa kehendak Allah yang menyelamatkan orang berdosa dengan penebusan yang menggantikan didasarkan pada kasih dan keadilan Allah. Hanya kasih Allah saja yang memungkinkan adanya jalan keluar bagi orang berdosa yang tersesat. Kita bisa melihat dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Di antara dua pandangan ini, manakah yang harus kita pilih, yang harus kita pegang? Tentu saja pandangan dari Alkitab. Karena memang benar bahwa kehendak Allah yang menyelamatkan orang berdosa sebenarnya menggantikan didasarkan pada kasih dan keadilan Allah, bukan dengan kehendak Allah yang sewenang-wenang dan dari kedaulatan Allah yang sewenang-wenang. Alasannya yaitu karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, penjelasan ini menjaga agar kita tidak keliru menganggap bahwa kehendak Allah adalah kehendak yang sewenang-wenang. Bagian C, kasih dan keadilan digabungkan. Allah yang penuh kasih dan juga penuh dengan keadilan. Nah, kasih yang digabungkan di sini bahwasanya Allah telah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mengalami kesengsaraan dan kematian yang mengerikan. Ini adalah kasih yang begitu besar, yang tak bisa tertandingkan, yang tak bisa dibalas oleh semua umat manusia. Dan di balik kasih Tuhan, Dia juga adalah Allah yang penuh keadilan. Dia adil dalam memberikan sebuah tindakan. Nah, sekarang kita masuk pada pandangan historis berkenaan dengan pentingnya penebusan Kristus. Kita akan melihat berbagai pandangan yang berbeda satu dengan yang lain bahwa ini. A. Bahwa penebusan Kristus itu tidak penting. Kaum nominalis pada abad pertengahan menganggap bahwa penebusan ini sebagai sesuatu yang sepenuhnya sewenang-wenang. Menurut Duns Scotus, penebusan Kristus itu tidak terlalu perlu dan berasal dari kehendak Allah yang sewenang-wenang. Dan juga, Socinian juga menyangkali perlunya penebusan Kristus. Dan masih banyak pendapat yang menganggap bahwa penebusan itu tidak penting. Seperti Hugo Grotius, kaum Arminian, Schleiermacher, dan Richard. Bagian B, bahwa penebusan Kristus perlu secara relatif atau hipotesis. Sebagian dari bapa gereja yang berpengaruh seperti Athanasius, Agustinus, dan Aquinas menyangkal kepentingan mutlak penebusan dan menyatakan bahwa penebusan hanyalah kepentingan hipotesis. Calvin berkata, hal ini sangat berpengaruh pada kita bahwa Ia yang menjadi pengantar kita harus Allah sejati dan manusia sejati.
Sehingga penebusan ini penting karena Allah dengan penuh kedaulatan menentukan untuk mengampuni dosa tanpa syarat apapun. Tentu saja pendapat ini memuliakan kedaulatan Allah atas kehendak yang bebas dalam menyediakan penebusan bagi manusia. Seru kan guys? Nah, bagian C, bahwa penebusan mutlak diperlukan. Gereja mula-mula Irenaeus sudah mengajarkan kepentingan mutlak penebusan Kristus, dan pendapat ini juga ditekankan oleh Anselmus pada abad pertengahan. Apapun yang mungkin benar bagi Beza di kemudian hari, sudah pasti bahwa para sarjana seperti Futius, Maastricht, Turretin, Marx, dan Owen semua berpegang pada pendapat tentang kepentingan mutlak penebusan dan mendasarkan terutama pada keadilan Allah, bahwa kesempurnaan moral yang olehnya ia perlu mempertahankan kesuciannya melawan dosa dan orang berdosa. Sekarang kita masuk pada bukti-bukti tentang perlunya penebusan. Nah, sebagian besar merupakan hasil penarikan kesimpulan, tetapi bagaimanapun juga sangatlah penting, yakni tampak jelas bahwa Allah berkenan dengan kebenaran dan kekudusan ilahi, tidak dapat begitu saja menyepelekan ketaatan pada kemuliaannya yang tidak terbatas, tetapi harus menghukum dosa sebagaimana seharusnya. Nah, Paulus juga menyebutkan dalam Roma pasal 3 ayat 25 dan 26 bahwa sangat perlu Kristus dipersembahkan sebagai korban penebusan bagi dosa, supaya Allah adil, kita mengadili orang berdosa. Hal yang penting adalah bahwa keadilan Allah harus tetap dipertahankan. Hal ini segera membawa kepada argumen kedua, ketidakberubahan yang mulia dan mutlak dari hukum ilahi sebagai hal yang terkandung dalam natur yang paling mendasar dari Allah, mengharuskannya menuntut penguasaan hukum dari orang berdosa. Arti penting penebusan juga berasal dari kebenaran Allah yang adalah Allah kebenaran dan tidak dapat berdusta. Kemudian kesimpulan yang sama dapat diambil dari natur dosa sebagai kesalahan dan keagungan yang menakjubkan dari korban yang disediakan oleh Allah sendiri juga mengandung arti perlunya penebusan Kristus. Oke guys, mungkin kita nggak sabar lagi bagaimana sih keberatan-keberatan terhadap doktrin kepentingan mutlak dari penebusan Kristus. Nah, di sini ada dua keberatan yang diungkapkan pada pengertian bahwa Allah harus menuntut penguasaan atas hukum dengan tujuan supaya ia dapat mengampuni dosa, dan sebab tidak ada jalan lain, maka Allah menyerahkan anaknya yang tunggal menjadi korban karena dosa dunia. Satu, hal ini menjadikan Allah lebih rendah dari manusia. Maksudnya di sini, derajat manusia lebih rendah daripada Allah yang menciptakan dan sebagai pencipta manusia. Allah ditinggikan, Allah lah yang berkuasa karena Dia yang menciptakan segala sesuatu, bahkan manusia sekalipun. Nomor 2, keberatan yang baru saja kita bicarakan seringkali berdampingan dengan keberatan yang lain. Maksudnya di sini, doktrin tidak akan pernah menyatukan dengan doktrin penebusan lainnya. Di sini dikatakan keberatan yang baru saja kita bicarakan seringkali berdampingan dengan keberatan yang lain. Nah, memang setiap orang memiliki pandangan masing-masing menurut kacamatanya masing-masing, karena setiap ajaran berbeda-beda dan doktrin yang satu tidak akan pernah bersatu dengan doktrin yang lain kecuali dengan penyatuan akan Allah dalam mengenal Kristus sebagai penebus kita, umat manusia.